saat Allah menciptakan akal, tentu Allah itu tidak akan mengkhianati akal ini. Contoh misalkan, ketika Bang Imam tahu tombol merah dan biru, kalau merah itu dipencet meledak, kalau biru dipencet hidup, aman. Pada detik Kang Imam ini tahu, maka pada saat itu Kang Imam tidak akan memilih yang merah. Itu maksudnya. Jadi pernyataan-pernyataan yang seperti itu, teman-teman, yang ditampilkan oleh Kang Imam tadi adalah suatu yang ditolak oleh akal dan tidak dapat dibenarkan oleh syariat. Itu. Oh, itu sangat jauh, itu melenceng dari Al-Quran, itu jauh sekali itu. Itu bahaya itu. Pokoknya semua yang menonton di sini, teman-teman semua, jangan mengikuti akidah Nur Muhammad, sesat. Titik. Nah, disinilah perlunya teman-teman yang di bawah, teman-teman yang himbon, untuk kemudian mengasah, mengolah apapun informasi yang ada di media sosial, apalagi terkait dengan tauhid. Itu teman-teman ya. Oke, sambil di tap-tap layar teman-teman, silakan dilanjut. Aku paling nggak suka dan aku paling berantas itu kalau ada akidah Al-Quran dipelenceng-pelenceng, disalah-salahkan berhadapan dengan saya itu. Iya. Anda juga sama. Izin kita ya, oleh pakai izin ya. Berhubung saya mau lanjutkan aktivitas nih, karena sebentar lagi sebelum saya turun sedikit saya berikan satu pemahaman dari saya mengenai hal yang tadi itu tentunya itu adalah semacam, anggaplah itu manusia yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Apalagi pernah terjadi ya, pernah saya baca di kitab itu ada mengatakan bahwa dia menjadi Nabi Muhammad setelah Nabi Muhammad dia akan muncul namanya Al-Aswad Al-Ansi. Itulah pemahaman seperti itulah mereka itu yang mengatakan akulah akan melanjutkan jadi nabi. Itu namanya Al-Aswad Al-Ansi. Dan Al-Aswad Al-Ansi itu menanyakan kepada temannya, ditanyakan temannya, siapa yang percaya, siapa yang mendengarkan bahwa saya akan menjadi Nabi sesudah Nabi Muhammad? Ada yang mengajukan tangan. Dengan Allah katanya, saya tidak pernah dengar kalau Al-Aswad Al-Ansi akan menjadi Nabi. Seketika itu orangnya disiksa oleh orang itu karena dia tidak mengaku seperti itu. Hal seperti itulah kita tidak perlu kita eliminasikan di Qomal, karena sekali lagi Qomal itu adalah suci, murni, hanya tidak perlu kita menodai Qomal itu, namun kita perlu mengklarifikasi, berbagi sapa, dan saling memberi dan saling menerima, mana yang kalimat-kalimat yang penuh dengan rasa kafah. Itu ya, terima kasih semuanya. Sebelum saya turun, izin Khot, Nurhalis, Kiai dan Imam semuanya tanpa satu persatu karena saya harus bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perlu diketahui oleh teman-teman di sini bukan ya. Kalau di sini itu pakai referensi untuk menilai seseorang, itu pakai referensi, tidak berdasarkan hawa nafsu. Betul itu, betul. Yang tadi itu harus berhati-hati kita, apalagi di zaman akhir. Silakan Kang Jahid dilanjut. Saya mau pulang. 2 menit sudah selesai. 3 menit nyampe. Sebelum ke Stanjen, saya sapa dulu saja, izinkan ini ada tamu baru, Bang Wali. Ya, siap. Awas Wali, sebentar sama Wali nih. Wali sampai membenarkan Nur Muhammad itu ya. Di rumah Saya membenarkan. Saya membenarkan. Kenapa memangnya? Kenapa? Yaudah, kamu sesat. Banyak banget kalian. Ya nggak apa-apa, orang sesat keluar dari mulutmu kok. Dari congormu ya, ora apa-apa.
Mana struknya? Duit camar, Ayo, duit apa? camar, duit camar. Iya, nggak apa-apa. Lah keluar dari congor-mor apa-apa. Tapi duit itu membahayakan Apa? umat, duit membahayakan umat. Kamu jangan membiarkan seperti itu. Taruh aja, iya. Taruh aja di mobil. Kamu jangan mendukungnya. Bukan seperti apa yang Kamu kamu pahami yang seakan-akan pastinya. mendukungnya. Bisa taruh di tas mama. Baik, Lanjut, dulu Bang lanjut. Modi. Yang Lanjut, Ya, Bang siap. Modi. Kita ke Ustaz Jen dulu. Silakan Ustaz Jen. Ya, ya sampai mana barusan? Lanjut dulu ke ya tahu sampai mana barusan. Oke. Ya. Guru Mut, ada tanggapan Guru Mut? Siap. Oke, ya mengenai tadi yang di-spill ini Muhammad itu biasa, udah kita dengar itu. Jadi sebenarnya tidak ada yang salah cuma cara penyampaiannya. Cara penyampaiannya salah, karena itu tadi benar kata Kiai Khalid ya, bahwa yang hakiki dengan yang majasi itu harus bisa kita bedakan supaya tidak ada seolah-olah semacam penyatuan atau peleburan. Nggak ada istilah penyatuan dan peleburan itu. Yang namanya khalik ya khalik, makhluk ya makhluk, tetap beda gitu. Karena yang namanya hakiki dan majas itu ya jelas beda sudah. Nah di sini kita harus bisa menempatkan itu dan harus bisa membuat dengan narasi-narasi yang supaya tidak membuat orang salah paham, gagal paham gitu. Ya. Karena memang salah satu konsep metode atau cara untuk sampai kepada marifatullah itu ada yang dengan cara Nur Muhammad, ada yang dengan cara lain. Kalau orang-orang tasawuf itu bukan hanya dengan cara Nur Muhammad, mungkin ya melalui tahapan awalnya tazkiyatun nafs misalnya, pengenalan diri, habis itu ya mencoba untuk mengendalikan sifat-sifat yang tercela dalam dirinya sehingga menjadi sifat yang mulia. Ada dengan cara Nur Muhammad, ada dengan cara tauhid misalnya, jalan tauhid, kemudian tauhid pengesaan tunggal Allah seperti apa. Nah di sini ya kadang-kadang kita banyak salah memahami dalam menyampaikan hal itu. Itu biasanya itu belum ngajinya masih belum matang. Kalau udah matang nggak kayak gitu cara menyampaikannya. Benar. Sebenarnya nggak ada yang salah. Konsep Nur Muhammad itu nggak ada yang salah. Yang salah itu salah kita cara menyampaikannya, salah kita memahaminya, lalu salahlah kita dan pelaksanaannya, penggunaannya. Ya. Karena yang kita memakai konsep itu sebenarnya konsep hakikat. Itu namanya tasawuf muhakikin. Dia ada tasawuf mutasawifin. Tasawuf mutasawifin itu dia dengan cara wahdatul wujud. Tasawuf muhakikin itu adalah tasawuf yang dimana melalui wahdatul suhud, penyaksian. Hakikat itu apa sebenarnya? Hakikat itu yang Nur Muhammad itu sendiri hakikat. Yang betul itu Kiai. Nah, jadi di sini kita harus bisa memahaminya, harus jeli dan cerdas memahami hal itu, jangan sampai salah. Nanti kalau salah ya jadi salah pemakaiannya, salah pemahamannya, ya rusak akidahnya dong, kesian kan. Iya, makanya Itu tadi kan roomnya namanya room Nur Muhammad. Kalau masalah Nur Muhammad yang apa? Yang kita ketahui itu benar, itu roomnya. Jadi siapa tadi? Personil yang ada di room itu yang Ya, hostnya itu namanya Nur Muhammad. Nah, penyampaiannya seperti Saya udah kenal lama sama Nur Muhammad itu. Saya udah kenal lama sama Mas Nur Muhammad itu. Dan memang nama akun iya, nama akun dan penyampaiannya banyak. Yang nonton ratusan itu, Nama akunnya Nur Muhammad dan dia tadi mencoba menjelaskan masalah wahdatul wujud. Nah di sini wahdatul wujud itu sebenarnya dia harusnya memisah dan bisa membedakan yang mana namanya wajibul wujud, yang nama itu apa, wujud yang wajib dan wujud yang majas. Itu harus bisa dibedakan. Jangan disatukan seolah-olah menjadi penyatuan, peleburan. Itu bahasa-bahasa basi yang kayak gitu mah. Dipancung aja lehernya itu. iya, itu seyogianya jadi sasi jenar itu, dieksekusi aja. Perlu diketahui teman-teman ya, di sini bukan menjustis seseorang, tapi pemahamannya yang perlu dikritisi.
Kenapa pemahaman-pemahaman seperti itu perlu tentang dikritisi? masalah bagaimana pemahaman saya jenar dengan hulul wahdatul wujud, ya. Dengan hulul tadi ya, itu ada sedikit itu. Kalau mau lebih jelas itu sering kita buka loh di Komol ini, sering kita buka sama Ustadz Roji juga masalah dalam kitab Ibnu Arabi ya, itu ada. Jadi di situ kita harus memahami ternyata Ibnu Arabi sendiri yang memahami wahdatul wujud itu tidak ada istilah bersatu atau melebur, tidak, bukan seperti itu. Nah, dalam bahasa tasawufnya itu ada namanya tasawuf mutasawifin, itu dengan cara apa? Ekstasi, mabuk. Mabuknya di situ seperti bukan seperti mabuk narkoba atau minuman, bukan. Mabuknya di situ adalah di mana kesadaran basyariahnya, kesadaran akal sehat, akal fikirnya itu melebur menjadi satu kepada kesadaran basirah, dan pada puncak kesadaran basirah itulah lalu dia tidak menyadari lagi tentang keberadaan dirinya. Nah, di sini yang maksud mabuk di situ itu seperti itu. Jadi dia berkata-kata itu seolah-olah di luar kesadaran basariahnya sudah, yang mengatakan ana al-haq segala macam itu. Dan sini kita harus sadar, dan orang-orang yang sudah mencapai perjalanan itu, pada saat dia mabuk itu, ekstasi itu, dia tidak dikenai hukum syariat. Iya, tetapi pada saat dia sadar itu istilahnya taraki. Taraki itu dia dalam keadaan naik, saking mesranya, saking asiknya, dia lupa dengan keberadaan dirinya sendiri. Itulah yang maksud dengan fana. Ya, fana itu artinya melebur, hilang keberadaan dirinya, kesadaran dirinya. Nah, disinilah yang kadang-kadang perkataannya itu seolah-olah kita dengar seperti ngaco gitu. Ana al-haq, mengatakan bahwa dia yang hak, dia Tuhan segala macamnya itu sebenarnya di luar batas kesadaran basariahnya, akal sehatnya udah nggak ini. Dan apabila itu sampai berlarut-larut dan lama, itu yang bisa menyebabkan orang dalam keadaan majdub, ya, mabuk udah. Nah, kalau udah majdub itu udah dilepaskan dalam hukum syariat, nggak kena lagi, nggak berlaku lagi hukum syariat pada dirinya. Karena akal sehatnya sudah mulai terganggu, akal sehatnya sudah mulai Tanya kepada Allah. yang ada hanya Intinya gini, teman-teman ya, yang di bawah yang nonton, pemahaman-pemahaman seperti itu tidak dapat dibenarkan oleh akal. Nggak perlu ke dalil dulu deh. Karena tidak mungkin yang namanya pencipta, yang sesuatu yang diciptakan itu bisa menyatu dengan penciptanya. Menyamai saja itu mustahil, apalagi menyatu. Kalau dia bisa menyatu, melebur, berarti kan gugur laisa kamitslihi syai'un. Berarti kan Allah Makanya itu ini ya, ini saya berbicara tentang kadang-kadang begini nih yang bikin kepala saya pusing gitu loh. Kita ini tentang informasi tentang Allah kan terbatas ya, sangat-sangat terbatas ya. Saya dulu ini Pak Yai, sampai ini kita kan informasi tentang Allah kan sangat terbatas. Iya. Sebentar, saya ngomong dulu. Silakan. Ya sudahlah. Enggak, sebentar. Cuma saya minta 1 menit. Enggak mau lokoren. Saya minta 1 menit, kemudian saya mau bekerja di masjid. Saya menyimak dari son gitu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini, jadi tasawuf itu menurut Imam Al-Ghazali itu ada 10 aliran tasawuf. Semuanya itu sesat, cuma tasawuf ahli sunnah wal jamaah. Yaitu ciri-cirinya tidak ada al-mahwuh, melebur. Seperti gula itu diaduk dengan kopi, dengan air, melebur seperti enggak ada itu, yang seperti itu. Jadi makhluk tetap makhluk, kholik tetap kholik, selamanya tidak akan pernah bersatu. Tadi malam sudah dibahas. Jadi antara makhluk dan kholik itu selamanya tidak akan menyatu dalam zatnya. Kalau kita cuma fana, mungkin fana fi zat, ya fi sifat, tapi fananya bukan melebur gitu. Kita menyadari bahwa semuanya ini dari Allah semua. Kul kullu min indillah. La haqiqata illallah. La fi'lah illallah. Itu saja. Lanjut saya menyimak. Mohon dengan tertib ya.
Karena saya mau siarkan secara lewat pengeras suara. Iya sudah. Ah, kelamaan. Oke, begini ya. Kalau saya tuh nggak berani ya mengatakan aneh-aneh gitu ya. Allah menyatu lah, Allah apalah, keesaannya itu beginilah, keutuhan lah. Saya nggak berani ya, karena apa? Saya nggak tahu, karena informasinya sangat terbatas gitu loh. Jadi hari ini banyak orang yang mengatakan itu kan sangkaan-sangkaan dan dugaan-dugaan aja. Jadi kalau saya ini, saya lebih sukanya apa ya? Ya ini semua kekuasaan Allah. Udah. Ketika saya tahu juga nggak bikin saya banyak harta juga, ya kan? Ketika saya nggak tahu, nggak juga bikin saya miskin, gitu kan? Ya udahlah, waktunya sholat, waktunya kerja, waktunya main TikTok, waktunya main sama anak-anak, main sama istri, waktunya ngentu gitu loh. Mana sih? Ini baru benar nih, Kang Wali Duit ini, benar ini. Silakan Kang Cinta. Yang celaka itu orang yang tidak mengenal sifat tujuhnya itu. Kadang-kadang pendengaran itu diisbatkan kepada dirinya yang paling kuat, begitu Akang. Yang melihat itu aku, kata manusianya itu. Bukan seperti itu sebenarnya itu. Artinya punyaan Allah semua. Walaupun yang ada di langit, yang di bumi, kan begitu Akang. Jangan kita mengaku-ngaku, kan begitu. Kalau tentang tauhid itu, ya itulah sebenar-benarnya. Semua itu memang milik Allah, kan begitu. Itu ini sedikit banyak lah saya sampaikan ini, biar tidak salah jalan. Baik. Kalau begitu kita fokuskan lagi teman-teman ya ke tema. Semua kitab-kitab samawi, dalam artian yang 4 itu teman-teman, Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran itu adalah cahaya. Silakan Kang Wali Duit. Wah, nggak cahaya. Gimana ya? Cahaya secara maknawi atau memperjelas. Kalau saya begini, kalau saya memahami kitab ya. Kitab ini kan sebenarnya kan informasi ya. Informasi dari siapa? Informasi dari Tuhan, kan gitu. Melalui siapa? Melalui yang diutusnya atau melalui yang memang menerima informasi. Nah, ketika berbicara tentang menerima informasi, ya banyaklah. Kalau cuma dibatasi dari 124.000 nabi dan rasul gitu kan, kayaknya terlalu sedikit gitu. Karena apa? Lebah pun diberi informasi, semut pun diberi informasi, laba-laba pun diberi informasi, burung pun diberi informasi. Artinya semua itu mendapat informasi. Cuma karena enggak berterus-terusan atau berkekalan dapat informasi, enggak, tergantung bagaimana kita menjaga hati kita. Karena kan Allah, kalau dalam pemahaman saya, Allah itu beserta hamba-hambanya. Jadi kalau mau beserta dengan Allah ya, yang pertama dilakukan ya pertama harus jujurlah sama hatimu, percayalah sama hatimu, komunikasilah sama hatimu. Informasi, semua informasi kok, nggak ada ya nggak informasi. Ketika mata ini terbuka itu terhampar itu informasi, terhampar informasi. Ketika telinga ini terbuka itu terhampar juga itu informasi. Cuma memang lewat telinga ini lebih berat ya daripada lewat mata. Karena kalau telinga itu informasinya bertindih-tindih, bertindih-tindih itu. Merem juga dapat.
Merem bisa pakai hayalan, tapi nanti informasinya meraba-raba tuh. Informasinya. Nah, cuma kan informasi banyak ya. Ada yang dari luar dan ada yang dari dalam. Kalau dari dalam ini kita perlu hati-hati karena perlu membedakan informasi dari jasad ketika lapar. Lapar itu informasi loh, sakit itu juga informasi. Semua ini informasi, nggak ada yang nggak informasi. Tergantung kecerdasan kita dalam menangkap sinyal informasi tersebut. Iya, jadi Apanya? bagaimana menurut Bang Wali? Apanya lo sudah saya jelaskan dari tadi. Memang apa tadi saya ngomong? Anda menjelaskan tentang informasi. Kitab-kitab itu informasi. Gimana sih? Ya, iya. Bilangin ini kok. Gini, karena sekarang ada dua persepsi ya, informasi dan kitab. Apa tuh? Informasi dan ini bisa diperoleh seperti melihat, mendengar, membaca dan semacamnya. Sementara kitab yang 4 itu bisa diperoleh dari mana? Itu informasi yang dibukukan. Informasi cuma informasi secara khusus. Kan informasi ini ada 2. Ada untuk diri sendiri dan untuk orang lain gitu. Kalau informasi yang sudah dibukukan itu untuk orang lain, menjadi panduan dalam menjalani hidup ini. Informasi berbentuk kitab ini yang merupakan yang 4 itu, Bang Wali, Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran, ini merupakan cahaya atau tidak menurut Bang Wali? Cahaya itu maksudnya penerang gitu, memperjelas gitu kah atau gimana nih? Saya nggak paham dimaksud cahayanya ini. Kan perlu diperjelas dulu dimaksud cahaya ini apa gitu. Saya nggak cahaya berani. itu memperjelas ilmu yang benar-benar datang dari Allah. Betul, informasi datang dari Allah langsung gitu kan, yang terbimbing gitu. Ya itu kalau itu saya sepaham bahwasanya, tapi bukan hanya itu ya, itu cuma sebagian kecil menurut saya ya. Itu sebagian kecil. Itu saja dulu. Ya, cukup. Ya. Ini aku dapat donat nggak? Kalau nggak dapat donat, aku nggak mau banyak bicara nih. Bukan waktunya ada konsumsi, nanti jam 12 konsumsinya. Tahan dulu. Silakan Cinta. Pak, ilmu itu mahal, pakaian itu mahal, saudaraku. Silakan Cinta. Fokuskan ke tema. Gak ada orangnya itu. Cinta mana Cinta? Kadang-kadang ada informasi itu kan untuk informasi kepada orang lain, kepada diri kita kan begitu. Kalau informasi ke diri kita itu namanya pakaian. Ke temanya Cinta. Fokuskan ke temanya. Semua kitab-kitab samawi sama dengan cahaya. Silakan. Cahaya itu berupa apa? Kalau pemandangan saya itu terang nyata begitu. Cahaya itu. Silakan yang paham lain. Ya. Kalau begitu, Saya. silakan Sajen. Ya, makasih. Cahaya itu kalau seperti apa ya? Kalau kita gelap misalkan, di dalam kegelapan mau ngambil rokok atau mau ngambil perhiasan misalkan, maka tidak ketemu nih. Dalam ruangan 10 kali 10 meter yang banyak barang-barang yang lain juga selain perhiasan, maka kita akan kesulitan di situ mau dapat tuh kalau tanpa cahaya. Maka di sini itu disebut kitab-kitab itu sebagai cahaya. Di situ mempermudah kita untuk mendapatkan sesuatu yang kita maksud, yang kita tuju. Misalkan ingin perhiasan tuh, maka di situ begitu ada cahaya penerangan di situ gampang banget mau ditemukan. Oh itu perhiasannya, langsung kita ambil. Artinya jika kita keluar dari kitab-kitab, kita akan mengambil kesulitan sendiri. Kita mempergelap diri sendiri, kemudian mencari sesuatu dengan kegelapan itu. Ya mau mapet kita ke kanan, ke kiri, mempersulit diri namanya itu. Kalau keluar dari informasi kitab-kitab, kayaknya seperti itu. Oke, kalau begitu terima kasih Ustaz, dan lanjut ke Kang Imam. Silakan Kang Imam. Oke.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini tak rekam ya, Mam. Ini tak rekam, Mam. Kamu kalau halu-halu tak rekam ini loh, Mam. Awas kamu, Mam. Nah, diam dulu Bang Wali ya. Lanjut. Oke, bismillahirrahmanirrahim ya, sambil dari Al-Hikam. Khalama takunul waridatu al-ilahiyyah ila baghtatan li'alla yadda'iha al-ibadu biwujudil ista'adati. Ya, artinya cahaya ilahi ini jarang sekali kecuali dengan tiba-tiba, supaya manusia tidak mengaku bahwa itu muncul dari usahanya. Jadi mengapa di situ cahaya dari kitab-kitab menurut tema di situ semua kitab-kitab samawi. Maksudnya kitab-kitab yang berasal dari Allah, kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah kepada utusan-utusannya. Dari itu mulai dari Zabur, Nabi Daud, kemudian Taurat Nabi Musa, Injil Nabi Isa alaihissalam, kemudian yang terakhir Al-Quran Al-Karim diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semua kitab-kitab ini adalah firman-firman Allah dengan catatan asli dan murni. Beda dengan Injil yang sekarang, maka disindir dalam Al-Quran, ya ahlal kitab, ya ahlal kitab, banyak sekali. Sampai di situ sebenarnya sudah tidak murni lagi pada Injil yang sekarang. Tapi apabila kitab-kitab dari yang pertama Zabur, Taurat, kemudian Injil itu sehingga sampai Al-Quran masih murni, ya kalau dulu masih sohifah dari Zabur, tidak banyak seperti tidak selengkap Al-Quran. Itu yang masih murni, itulah cahaya dari Allah. Yang dimaksud cahaya di situ adalah dengan firman-firman Allah Subhanahu wa taala, maka menjadikan cahaya-cahaya petunjuk dari Allah. Dan itu Allah mendatangkannya serta-merta. Ini saya baca dari Hikam. Jadi supaya manusia atau umat ini atau hamba Allah tidak menyangka bahwa datangnya hidayah nur cahaya dari firman-firman Allah ini dengan usaha dirinya sendiri, tidak. Nah ini maka Syekh siapa ini Ibnu Athaillah mengutarakan seperti itu dalam kitab Al-Hikam. Jadi kembali lagi bahwa firman-firman Allah ini adalah hidayah nur cahaya, hidayah penerang bagi jiwa, seluruh jiwa manusia, sehingganya dia tadinya dari alam kegelapan sehingga menjadi alam keimanan. Seperti itu teman-teman semua. Lanjut. Saya direkam juga dari duit. Kok pendek betul kamu ini? Apa kok pakai syarat itu? Kok pakai syarat itu apa? Biar nanti diolah lagi dengan catatan. Gitu. Jangan semua. Ya karena wali duit belum ngasih donat, jarang. Kopi aja jarang ngasih. Nggak kasih, kalau saya nggak usah, perlu lupain koin nggak usah. Tapi dikasih, alhamdulillah. Nggak dikasih nggak apa-apa, nggak saya mengharap gitu. Lanjut. Baik, terima kasih. Dokter, apa namanya Ustaz Zen? Ada yang mau disampaikan Ustaz Zen? Enggak, itu tadi nggak jadi dah, yang lain dulu. Baik. Kalau begitu ke Dokter Aman, silakan Dokter Aman. Ya, makasih. Saya ini baru terima telepon ini. Apa tadi sambungannya wali duit tadi ini? Saya tidak nyimak karena baru terima telepon saudaraku. Dokter, apa namanya? Apa tadi? Cahaya itu seperti kitab itu seperti cahaya dalam kegelapan, mempermudah untuk mendapatkan sesuatu gitu. Betul. Jadi dalam konteks kehidupan kita sehari-hari, kita sudah membuktikan bahwa apabila kita taat dengan apa yang ada dalam Al-Quran, segala macam profesi apapun, alhamdulillah insya Allah akan berkah kalau kita mengikuti pedoman dan petunjuk apa yang tertera dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul. Artinya di sana sudah mengajarkan bagaimana kita berinteraksi dengan orang-orang di sekitar kita. Artinya kalau ada sesuatu disampaikan secara hikmah, secara bijaksana, diajarkan kita untuk menghormati yang lebih tua, menyayangi yang muda. Artinya
segala macam akhlak karimah, akhlakul karimah itu kita bisa aplikasikan. Dengan demikian kan pada saat kita aplikasikan hubungan kita dengan sesama manusia bagus. Pada saat hubungan kemanusiaan kita bagus, maka dalam konteks ekonomi maka akan terjadi suatu namanya relasi. Nah, itu kan diajarkan Allah. Kita membangun relasi, membangun hubungan. Dalam teori apapun, kalau relasi bagus, maka semua akan berjalan lancar. Jadi, segala aspek kehidupan, bukan hanya dalam aspek ritual agama, tetapi dalam bidang ekonomi, dalam bidang lain akan terbangun dengan baik, secara harmonis. Dengan demikian bahwa pada saat kita hubungan kita dengan manusia bagus, insya Allah maka hubungan dengan Allah juga akan bagus. Maka cermin identity, saya katakan identitas kita sebagai muslim akan tidak perlu lagi orang tanya agamanya apa, sudah ketahuan bahwa dia seorang Islam dengan akhlak yang dijadikan satu, diaplikasikan dalam kehidupannya. Jadi bagaimana Al-Quran ini menjadi satu identitas bagi seorang muslim, sehingga orang mengenal bahwa tidak perlu lagi orang bertanya bahwa dia seorang muslim. Nah, ini yang penting, bahwa identitas kita sebagai muslim tercermin dari akhlak yang kita jalankan dalam kehidupan kita sehari-hari, baik di pribadi, keluarga, dan bermasyarakat. Seperti itu saudaraku. Jadi kalau itu sudah tercermin dalam kehidupan kita, tidak perlu lagi butuh pengakuan dari orang akan sadar dengan sendirinya bahwa dia seorang muslim. Seperti itu. Maka begitu indahnya kalau kita sudah menerapkan, kecuali orang-orang yang sakit hati, ya mau dia apa, karena orang-orang begitu apapun yang kita kerjakan salah. Karena ada juga orang seperti itu. Kalau kita bahkan ngaji pun pekerjaan cuma ngaji. Itu bayangkan nih, ada orang seperti itu, orang SMS, senang melihat orang susah dan susah melihat orang senang. Itu orang-orang seperti itu susah untuk diatur, itu susah. Tetapi ya biarkanlah orang-orang seperti itu, nanti juga akan dapat apa yang dia tanam. Tapi kita menjalankan apa menjadi pedoman kita, kita jalankan sesuai dengan apa yang tertera dalam Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Begitu saudara. Siap. Terima kasih dokter. Untuk teman-teman yang di bawah sambil dirangkul tetap layarnya. Kalau ada pertanyaan terkait pembahasan yang di atas, silakan di typing, kita angkat sebagai bahan diskusi nanti teman-teman ya. Saya lanjut ya Muhammad. Bang Kang. Silakan. Bang Kang, tenggelam Bang Kang ya Bang Kang. Iya Bang. Tentang gelap tadi itu saya kasih contoh. Banyak misalkan informasi tentang kitab itu bagaimana kita bertuhan. Maka yang di sisi terang itu sudah kelihatan seperti ini. Kalau kita itu mau bertuhan misalkan jelas banget. Sementara orang yang dalam kegelapan banyak contohnya tuh. Misalkan dia diberi kehidupan oleh pohon, sampai di pohon itu Tuhannya. Dia anggap pohon itu adalah yang memberi dia kehidupan, tumbuh-tumbuhan yang dia memberi dia kehidupan. Mandek di situ, itulah kegelapan. Karena dia tidak menemukan perhiasan tadi. Dia hanya meraba-raba, memegang kursi, memegang yang lainnya. Dia anggap itulah Tuhannya. Maka di situ yang disebut kitab-kitab ini beri penerangan. Sekali di situ gelap dan memegang pohon itu dianggap Tuhan, maka di situ banyaknya kekeliruan. Kemudian banyak contoh-contoh lagi, misalnya bagaimana kita bersosialisasi dengan manusia yang lain misalkan. Kalau kita dalam kegelapan tidak ada informasi dari kitab-kitab, maka di situ kita akan memegang yang kita pegang tuh dalam kegelapan, maka memilih apa yang kita pegang itu serampangan yang dianggap ini enak dipegang, ini kok lembut banget, empuk gitu. Ternyata di situ adalah lintah misalkan yang kita pegang dalam kegelapan tuh, bukan perhiasan yang sebenarnya. Maka karena dianggap enak, empuk, itu dipegang aja, itu padahal bukan. Seperti itu kayaknya.
Baik. Ini sebelum sudah selesai Ustaz Zen? Masih Sudah. Dan baik. belum direkam tapi Baik, terima kasih Ustaz Zen. Kita ke ini ya, ke Kang Pandan. Sebelum nanti ada pertanyaan dari teman-teman yang nonton di bawah. Oke, kita lanjut ke Bang Pandan. Nanti kita bacakan untuk pertanyaannya. Silakan Bang Pandan. Ya, terima kasih, Kang. Saya mau nanya dulu, Kang Imamnya pernah jadi sekarang posisi sebagai guru atau masih belajar gitu? Sebentar Kang, ada apa? Ntar dulu. Saya lanjut dulu lah yang lain. Baik, sebelumnya silakan langsung ditanggapi Kang Imam menanyakan tentang identitas ini ya. Sebetulnya ini ranah pribadi, tapi terserah Kang Imam mau jawab atau tidak, silakan. Di mute itu Kang Imam, di mute. Menanyakan pribadi maksudnya apa ini? Apa ada tujuan apa gimana ini? Aku tanya dulu sebelum aku jawab yang pandang. Karena itu privasi ya. Ya ada. Karena gini, analisa saya sederhananya gini. Kalau kita masih tahap belajar, kita kan sami'na wa ta'na manut. Tapi kalau udah jadi guru, sama dengan seperti Bang Imam tayangkan tadi. Rata-rata entah kajiannya yang terlampau, entah dia yang udah hitam legam, kita juga nggak ngerti. Nah, seperti itu. Yang ya kita lihat seperti itu Bang Imam. Terus anu Kang Zaid, terus kon buka KTP ngono piye? Ini yang jelas ini nih posisinya Bang Imam nih. Aktor anugerah musik. Berarti nggak guru agama ya? Nggak maaf ya. Nanti sebentar ya. Oke, lanjut. Oke, enggak apa-apa. Ini sekedar profil kehidupan saya gitu ya. Jadi alhamdulillah saya tuh menyam dari mulai pendidikan SD dulu ya, SD, kemudian masuk ke kejuruan. Setelah kejuruan kemudian masuk ke pondok pesantren. Kemudian dari pondok pesantren saya selain di situ salaf juga ya, aku juga mengabdi situ, sudah ngajar juga di pondok pesantren. Setelah aku mengabdi di pondok pesantren dengan abahku, aku pamitan. Aku kemudian kuliah ngambil S1 pendidikan Islam. Kemudian sehingga saya sekarang sudah bermasyarakat. Dan ya tetap kita kalau dari jamaah-jamaah muslimat, kemudian dari jamaah-jamaah mungkin dari bapak-bapak pengajian muslimat, mungkin itu Fatayat dan Ansor membutuhkan kita siap untuk memberikan tausiah seperti itu. Iya, yang lanjut itu sekilas saja lanjut. Ya, terima Saya rasa sudah cukup Bang Pandan ya. Untuk berkelanjutannya silakan negosiasi di luar room ini gitu ya. betul. Baik, ini ada sebelumnya kita sapa dulu nih teman-teman, ada Kang Syukur. Satu lagi Kang Jaya sebentar. Saya juga masuk di Thariqah Qadiriyah Nasabandi. Baik. Imam ya lanjut. Silakan Kang Syukur monitor. Ya, saya. Sebelum membacakan pertanyaan dari teman-teman, ada tanggapan Kang Syukur? Saya dengar aja dulu sambil perkenalkan diri, saya dari Batam. Baik. Ini ada pertanyaan salam kenal Bang Syukur ya. Kalau hostnya ini Jawa Timur. Ya. Hostnya ini Jawa Timur. Saya orang tua asalnya pun Jawa Timur juga. Baik. Selamat datang di room ini, Kang Syukur. Ini ada pertanyaan teman-teman yang di atas dari Kang Menanti ya. Pertanyaannya begini, melebur dengan ajarannya, cuma mengatasnamakannya atau dari perintahnya bagaimana? Dari siapa itu? Mungkin dari Fiti tadi itu. Oh, dari Fiti tadi ya? Iya yang dimaksud mungkin. Kalau dari Fiti tadi tentu
terkonfirmasi ke yang pembuat VT-nya tadi kayaknya. Karena kalau kita yang menerangkan, kita kan tidak tahu secara penuhnya bagaimana keyakinan yang sebetulnya si pembuat VT. Kalau cuma omongan atau VT bisa saja orang keliru, tapi kita tidak tahu betul bagaimana sebenarnya yang ia imani, kan begitu. Alangkah baiknya tanya ke seorang VT. Pada dasarnya sesuatu yang diciptakan tidaklah mungkin menyamai ciptaan penciptanya gitu ya. Sesuatu yang diciptakan tidak akan mungkin menyamai penciptanya, apalagi melebur dengan penciptanya gitu. Bang Zen ya? Bang Zen? Ya. Pada dasarnya seperti itu teman-teman. Oke. Kita lanjut ke yang syukur, silakan yang mau disampaikan. Sambil bantu tap-tap layar teman-teman ya. Lanjut. Saya host dengerin aja dulu. Karena baru belum tahu gambarannya. Baik. Kalau begitu saya alihkan ke Bang Wali. Oh silakan Bang Bondan silakan. Berarti begini, menurut saya saja ya Kang ya semuanya. Apapun lah alasannya, apapun kajiannya, apapun pemahamannya, kesan yang diambil dalam beragama itu, yang pertama bagaimana salatnya, bagus tidak? Satu, yang kedua bagaimana adabnya. Adab itu kan artinya penyesuaian ya, penyesuaian ke sesama, ke ini segala macam, bagaimana adabnya. Kalau di situ mungkin kalau kesannya, salatnya bagus, adabnya bagus, di sanalah mungkin terjalinnya hubungan baik manusia sesama manusia. Maka baiklah manusia itu kepada Tuhannya. Kan begitu ya Kang ya. Ya secara sederhana aja gitu. Saya suka kepada Bang Wali Dwi tadi. Waktunya sholat kita sholat, waktunya makan kita makan. Ya jangan pusing-pusing. Semakin kita dalami, semakin kita ketahui. Kadang-kadang semakin ragu kita akan jahit. Semakin ragu dari pengetahuan kita itu sendiri. Jadi kalau kita udah mentok karena ragu, jangan disebarkan lagi. Kembali kita ke pangkalnya lagi, ke awalnya lagi. Ya, tetap ujungnya itu adalah awalnya kembali. Kalau menurut saya paham seperti itu. Sampai ke ujung tetap kembali ke awal. Lingkarannya bukan seperti itu. Ternyata jumpanya di awal, bukannya di ujung. Begitu. Terima kasih Kang Imam. Lanjut Kang Imam. Oke. Intinya dari apa yang disampaikan oleh Kang Pandan, berhati-hati menangkap informasi gitu intinya. Ya. Izin, boleh bertanya sama Kang Pandan? Boleh Kang. Silakan. Kalau di Al-Quran itu di surat Al-Ma'un, fawailul lil musallin, itu celakalah orang yang sholat itu dalam keadaan lalai. Nah, itu menurut Kang Pandan gimana? Ini berat nih karena saya bukan ahlinya. Celakalah bagi orang yang salat yang melalaikan ya. Ini saya jawab logika saja ya Kang Jahid ya, semua ya, izin ya. Kita sebenarnya kelalaian itu adalah ada dua porsi pilihan. Satu, pilihan sesama manusia atau sesama yang lain, atau pilihan kepada Tuhan. Di waktu Tuhan memanggil, kita harus lakukan apa? Di waktu bersamaan terjadi, di satu sisi manusia memanggil dan Tuhan memanggil. Mungkin di situ yang kita utamakan apa? Kelalaian itu mungkin disengaja. Contohnya dalam pekerjaan kita yang nanggung. Waktu sholat dah datang, kita utamakan mana?
Kalau memang sholat kita utamakan, berarti kita tidak melalaikan. Selanjutnya kerja dilanjutkan setelah itu. Tapi terkadang bagi kita yang banyak ini, karena tahu Tuhan kita itu maha pengasih, maha penyayang, oh tunggu Tuhan sebentar lagi, ini dikit lagi nanggung, ini mandi lagi, ini lagi, kan itu lagi. Yang jadi masalahnya di kitanya, di situnya. Karena kita tahu Tuhan maha pengasih, maha penyayang. Gitu-gitu aja lah dulu, sementara diketawain saya Kang Jain. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia sudah tidak melalaikan, dia dalam keadaan sholat tapi dia lalai gitu. Maka kan tadi statement Kang Pandan bahwasanya ya waktunya sholat aja, waktunya makan saja. Artinya pemahaman secara mendalam tentang sholat, sehingga sholat itu membawa dirinya tercegah dari perbuatan keji dan mungkar setelah sholatnya. Maka ini kan dia bisa membawa rasa itu dengan dawamul ubudiyah dahiran wa batinan bil qalbi ma Allah. Itu berkekalan secara zahir. Syukur. Iya. Mohon maaf dipotong dulu. Dawamun ma'allah fi ibadati ilallah. Gimana itu? Dawamul ubudiyah. Dawamul ubudiyah. Dawamul ubudiyah dahiran wa batinan huduril qalbi ma Allah. Diartikan kan syukur. Iya. Membawa rasa itu ya secara zahir dan batin, huduril ma Allah, hatinya tuh hadir akan Allah itu, bukan hanya sehingga rasa sholat itu dibawa dalam berkehidupan sehari, sehingga dia berkekalan itu, maksudnya terus membawa rasa gerak itu semua dirahmatkan atau ditolong sama Allah. Kasih sayang Allah itu selalu hadir pada dirinya. Jadi bagaimana sholat itu bisa dikatakan lalai? Artinya kan karena dia dikatakan celaka karena dia lalai, maksudnya tidak ingat kayaknya kepada Allah itu. Saya mau menyimpulkan sedikit ya. Itu orang yang lalai itu enggak mengembalikan hak Allah Ta'ala tadi ya Kang. Diaku terus dirinya yang sholat begitu. Bentar. biar saya dulu Kang Jaid. Silakan. Makasih Kang Jaid. Kang Syukur, kalau kita katakanlah salat itu terhubung, setuju tidak? Apa itu? Kang Syukurnya, kalau seandainya saya katakan salat itu artinya terhubung dengan Tuhan kita, sepakat nggak Kang Syukurnya? Nah, bicara ini kan artinya nanti ya kira-kira sepakat enggak kalau kita salat sepakat? Berarti andai kata salat itu kita merasa, ini masih merasa terhubung dengan Tuhan kita, katakanlah seperti itu. Terus kalau di saat salat kita udah merasakan terhubung, di saat salat merasa terhubung tidak? Nah makanya saya tanyakan kepada Kang Pandan, bagaimana yang menyatakan kalau masih tetap merasa terhubung, ya nggak apa-apa, Sebentar apa? Minta izin. Lanjut. Sebenarnya ayat itu yang disampaikan tadi tidak ditujukan kepada orang-orang yang sudah Muslim dan beriman. Sebenarnya itu tujuannya kepada orang munafik. Tapi kalau itu dihantamkan kepada sesama Muslim yang sudah beriman betul, kita akan bertabrakan nanti satu dengan yang lain.
seperti yang abang maksud tadi, kalau tidak nyambung dia sudah masuk ke dalam celaka begitu. Kan celaka ini anunya ini, hukumannya celaka ini orang yang lalai sholat tadi itu. Kalau kecelakaan itu dihantamkan kepada sesama muslim yang sudah beriman, yang sholatnya sudah benar menurut fikih, tapi dia masih ada kekurangan sedikit-sedikit, di situ nanti akan kena semua sesama muslim kita sendiri. Makanya kenapa kita harus ikuti juga bagaimana yang dimaksud ayat itu tadi. Begitu, artinya ayat tadi fawailul lil musallin itu tidak boleh disembarangkan kita hitopkan kepada sesama muslim kita yang sudah beriman. Itu tujuannya kepada orang yang munafik. Dia ikut sholat di situ, tapi dia sama sekali tidak sholat sebenarnya. Cuman ikut saja dia sholat di situ, tapi sama sekali tidak sholat. Kalau ini dihukumkan kepada teman-teman kita sama muslim yang sudah beriman, kita akan sering bertabrakan di situ nanti. Orang sudah sholat benar-benar, sudah sesuai dengan tapi karena ada kekurangan khusyuk, misalkan ada kesalahan perbuatan setelah sholat misalkan, kemudian dimasukkan juga ke dalam kecelakaan, itu kan keliru juga kayaknya. Sekedar menguatkan apa yang disampaikan oleh Ustadz, bentar dulu Kang Syukur. Sekedar menguatkan dari apa yang disampaikan oleh Ustadz Zen, karena ini penting. Banyak sekali yang mengartikan itu disematkan kepada orang-orang yang sholat. Padahal yang dikatakan oleh Ustadz Zen itu betul, seperti apa yang disampaikan apa yang dijelaskan dalam kitab Ibnu Abbas, biar tidak terkesan membuat-buat Ustadz Zen oleh teman-teman. Nah itu Ustadz Zen ngada-ngada gitu kan. Biar saya tampilkan teman-teman ya, boleh host? Teman-teman boleh ya, izin ya. Bagus banget. Oke, bentar tak saya balik kamera dulu. Ini gimana cara balik kameranya? Klik profil. Kalau sampai di kamera balik nanti di situ diklik kamera. Klik profil ya, habis diklik profil kemudian klik panel. Nah, ini teman-teman ya. Besar. Dibesarkan, aku dikecilkan. Oke. Baik, bentar dulu. Nah, silakan bisa dilihat sama-sama teman-teman ya. Ini ada di Tafsirul Mikbas gitu ya. Bentar. Biar tidak terkesan Ustadz Zen itu membuat-buat gitu ya. Nih. Karena memaknai satu kalimat dalam Al-Quran bisa akan berubah pemahamannya. Salah memaknai akan berubah pemahamannya begitu. Nih surah Al-Ma'un wa hiya kulliha ya Makkiyah. Oke. Nih fawailun, jelas ya? Jelas teman-teman ya? Jelas, lanjut. Nah, fawailun lil musallin, yang dimaksud ini adalah lil munafikin, jelas ya? Ya, jelas, lanjut. Lil munafikina, celakalah bagi orang-orang yang munafik. Maksudnya bukan orang-orang yang sholat ini. Betul seperti apa yang dikatakan oleh Ustadz Zen tadi. Summa bainahum, terus kemudian di antara orang-orang yang munafik ini, makola. Kenapa? Karena ini alladzina hum an sholatihim sahun dan seterusnya. Begitu ya. Lanjut. Oke, aku menambahkan. Kalau aku pakai Jalalain ini, ya Jahid. Aku pakai Jalalain ya. Aku baca aja lah, nggak usah aku baca nih ya. Aku baca. Ya baca aja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi siapa sih yang fawailun benar itu termasuk orang yang munafik itu tadi ya. Kemudian kalau di jalan lain ya, itu tetap berkorelasi atau bermunasabah dengan ayat selanjutnya, yaitu siapa sih orang-orang yang fawailul atau orang yang celaka di dalam salatnya itu. Ya, kemudian yaitu an salatihim sahun, itu tadi sudah dijelaskan. Jadi kemudian di sini ada penambahan dari Imam Jalalain, sahun di sini bimana ai ghafiluna yakhirunaha anil waqtiha. Jadi
Orang-orang yang lalai itu adalah orang-orang yang lalai suka mengakhir-akhirkan waktu sholat an waktiha, dari waktu sholat. Kemudian itu bermunasabah lagi kepada ayat selanjutnya, yaitu alladzina hum yura'un, yaitu orang-orang yang riya, berbuat riya. Jadi termasuk orang-orang yang fawailul tadi termasuk adalah orang-orang yang riya. Jadi orang yang sholat tapi celaka itu termasuk orang-orang yang riya, karena riya ini adalah salah satu perbuatan syirik khafi yang akan meleburkan pahalanya. Seperti itu. Kemudian saya lanjutkan yuraun ya, daripada orang riya itu. Kemudian wayamnaun al-maun. Kemudian di sini riyanya dia apa? Di sini fis sholati wa ghairiha. Jadi dia riya terhadap di dalam sholatnya atau selain daripada sholat, berarti di ibadah ghairu maqdha juga bisa jadi riya. Kemudian wayamnaun al-maun juga termasuk orang-orang yang celaka dalam sholatnya, yaitu dia mencegah untuk memberikan makan kepada anak yatim atau fakir miskin. Apapun caranya, di real kehidupan banyak sekali orang-orang yang menghardik bahkan mencegah untuk memberikan makan pada anak yatim atau fakir miskin. Banyak sekali. Nah, inilah orang-orang yang celaka, tergolong walaupun dia sholat tapi tetap celaka, selain daripada orang-orang munafik itu tadi. Seperti itu. Jelas ya?